Karena kadang-kadang saya bingung ya harus memposisikan bagaimana, mau ketawa atau mau sedih. Nah, kita lihat kemarin ya, pas Anies Baswedan mengunjungi Pasar Gede Solo, terlihat masyarakat ya tidak banyak yang menginginkan foto. Bahkan juga ada yang memunggungi Anies Baswedan. Bayangkan dia adalah bakal calon presiden loh, bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Kok sampai segitunya? Nah, ini juga ada video lagi yang beredar. Dari situ Anies Baswedan tidak ada yang menyambut dan akhirnya Anies Baswedan malah berfoto sendiri. Maksudnya apa ya? Bahkan di situ ada banyak orang yang memfoto Anies Baswedan. Seperti ini videonya. Ini terlihat banyak orang yang menunggu, tetapi ketika Anies Baswedan datang juga biasa saja ya. Beda sekali pada waktu yang di Aceh, di Sumbar dan lain sebagainya. Ini kelihatan malah berdiri di sini di foto. Maksudnya apa? Tidak ada orang yang inginkan foto, tetapi malah Anies Baswedan malah foto sendiri. Ini bahkan juga dikomentari oleh Dini Hardianti. Nih ketemu Anies di Novotel Solo, nggak ada yang ngajak foto, malah foto sendiri. Emotikonnya sambil tepuk jidat. Nah, dari sini terlihatlah orang-orang sini ya malah cuek sekali ya kelihatannya. Coba kita lihat komentarnya di sini ya. Kira-kira bagaimana? Tim potretnya banyak. Tim potretnya banyak. Buat diedit background dikasih banyak pendukung. Udah hafal kelakuannya. Mbok ditemenin mbak, malah kayak mau bikin KTP di Dukcapil. Sakno, gak ono sing ngajak selfie ho'oh. Buat post di Twitter. Karena gak ada yang mengajak makanya doi foto sendiri. Kok lu tahu Bray? Atasnya gak kelihatan Mbak Din. Ruame ngunu. Bisa jadi yang rame itu di atasnya Anies Baswedan rame. Akhirnya Anies foto di situ. Nah, bahkan tidak hanya itu saja loh. Anies dicuekin. Nah, dari sini juga Anies ketika naik pesawat yang kemarin pada saat di Bali kalau nggak salah G20 itu juga nampak dicuekin. Bahkan ada foto yang beredar. Menurut saya dari foto ini agak lucu sekali sih. Kelihatan di sini Anies Baswedan berdiri. Bahkan yang naik KRL di sini juga seolah-olah tidak mengenali Anies Baswedan ya. Bahkan Anies kelihatan dari ekspresi mukanya kesal kayaknya. Pak, aku dicuekin ya, kurang lebih seperti itu. Bahkan di sini juga ada yang mencuit ya. Ketika Anies mengunjungi di Solo, sepi dari kerumunan orang, bahkan warganet juga menyentil. Ya, kemungkinan gara-gara tidak ada door prize kali ya. Kita ketahui kan ketika Anies melakukan safari politik ya di Aceh, di Sumbar, di Sulawesi, itu banyak door prize, bahkan juga ada paket umroh dan bahkan juga berhadiah mobil. Itu bahkan ada sebaran-sebaran flyernya di mana-mana, yaitu door prize-nya banyak. Apakah yang menggait minat warga tersebut door prize? Apakah Anies? Itu kan juga menjadi tanda tanya besar. Apalagi juga hadiahnya yang sangat menggunung sekali. Pasti masyarakat di sana bukan karena Anies, tetapi juga karena door prize yang sangat banyak sekali. Ya bisa jadi sampai ada yang menyindir sedemikian rupa, dicuekin gara-gara nggak ada door prize. Coba ada door prize, pasti juga masyarakat langsung banyak yang datang lah. Itu jelas. Bahkan juga pada saat Ahok mencoba MRT, itu juga masyarakat antusias lah menyambut dan menyapa Ahok. Kelihatan masyarakat itu sangat rindu sekali lah dengan sosok Ahok memimpin di DKI Jakarta. Tetapi beda sekali dengan Anies Baswedan ketika naik MRT. Masyarakat justru cuek. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024. Siapapun presidennya, semoga saja bisa menjadikan Indonesia maju, bisa membuat masyarakat lebih sejahtera. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Manuver politik ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus jadi bahan pembicaraan, termasuk ketika Anies berkunjung ke kota Solo, Jawa Tengah dalam rangka menghadiri pernikahan. Namun, Anies ternyata tidak cuma mendatangi pernikahan koleganya. Bakal calon presiden 2024 dari Partai Nasdem itu juga sempat mengunjungi Pasar Gede Solo. Belakangan videonya kala berkunjung ke pasar tersebut menjadi viral sebab beberapa pihak seolah mengejek kunjungan Anies yang sepi dari serbuan warga. Seperti yang dilihat di unggahan akun Twitter Paltiwes,
Caption unggahannya begitu pedas menyindir kunjungan Anies ke Pasar Gede Solo yang terlihat tidak seramai lawatannya di beberapa daerah lain. Luar biasa, tanpa ada door prize, masa ribuan orang menyambut kedatangan Anies Baswedan. Anies Presiden RI ke-20.024. Cuit Paltiwes sengaja menuliskan tahun yang salah, dikutip pada Selasa 27 Desember 2022. Terlihat Anies yang sedang melayani ajakan foto dari seorang pedagang yang kemudian disusul oleh seorang ibu-ibu pembeli lain. Namun kemudian tidak ada lagi warga yang mendatangi Anies, sehingga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pergi. Beberapa warga memang terlihat mengabadikan momen ketika Anies melintas, sementara sejumlah orang lain justru hanya melihat atau lewat begitu saja. Video dengan narasi serupa juga turut diunggah oleh akun Twitter Yusuf Dundum. Video unggahannya tampak diambil dari sudut yang sama, tetapi captionnya lebih menohok. Petugas Nasdem dicuekin warga di Pasar Gede Solo. Begitulah keterangan di video unggahan Yusuf Dundum. Sementara pemilik akun juga belak-belakan menyinggung soal door prize. Petugas Nasdem dicuekin gara-gara nggak ada door prize, sindir Yusuf Dundum. Kedua unggahan itu tentu menimbulkan beragam reaksi. Ada yang ikut mengejek sepinya kunjungan Anies, sementara sebagian lain mengkritik penggugah video yang dianggap sengaja memframing. Sebab dilihat dari video yang berbeda, Anies dinarasikan disambut oleh antusiasme warga dan pedagang Gede Solo. Seperti diunggah akun Twitter Miss Coral, Anies terlihat sedang berdialog dengan pedagang sambil menikmati semangkok es. Sementara di sekitarnya banyak warga yang berkumpul hingga meminta difoto bersama Anies. Mengutip keterangannya, Anies rupanya didampingi oleh Ketua Dewan Penasihat DPN Sobat Anies Rubianto untuk membicarakan perkembangan relawan Sobat Anies sambil menikmati kuliner di Solo. Bahkan diketahui mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampak menghadiri acara tasyakuran pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono yang digelar di Puro Mangkunegaraan Solo, Jawa Tengah pada Minggu 11 Desember 2022. Tak hanya Anies Baswedan, ada banyak orang-orang penting dan petinggi lainnya yang juga menghadiri pernikahan Kaisang dan Erina. Namun, Anies menjadi sorotan dalam acara tasyakuran yang dihadirinya tersebut. Anies Baswedan diketahui malah tampak dicuekin saat ingin melakukan foto bersama dengan kedua mempelai dan keluarga usai bersalaman. Hal itu terlihat dari video yang diunggah oleh akun Majulah Negeriku 6 di TikTok. Didampingi oleh istri Ferry Farhati, Anies Baswedan diketahui hadir dalam sesi pertama tasyakuran putra bungsu Presiden Joko Widodo dengan mengenakan setelan jas berwarna biru dongker. Anies dan sang istri terlihat menyalami Jokowi, Ibu Iriana, Kaisang dan Iriana hingga keluarga Gudono. Usai bersalaman, Anies pun tampak dipersilakan untuk melakukan sesi foto bersama oleh ibu dan kakak laki-laki dan Erina Gudono. Anies dan istrinya pun menunggu di samping kakak laki-laki Erina. Setelah menunggu, Anies Baswedan pada akhirnya tidak jadi melakukan foto bersama dengan Kaisang dan Erina serta pihak keluarga lantaran antrian barisan tamu undangan yang semakin mengular dan memanjang untuk bersalaman. Sehingga calon presiden pilihan Partai Nasional Demokrat atau Nasdem itu mengurungkan niatnya untuk melakukan sesi foto bersama dan langsung berpamitan dengan Erina dan juga ibu serta kakak laki-lakinya. Sebelumnya, Jokowi telah lebih dulu menggelar acara ngunduh mantu yang digelar di Loji Gandrung. Barulah acara tasyakuran digelar di Puro Mangkunegaraan Solo, Jawa Tengah. Kaisang Pangarep sendiri telah resmi mempersunting Erina Gudono sebagai istrinya pada Sabtu 10 Desember 2022. Akad nikah Kaisang dan Erina digelar di Royal Ambarukmo, Sleman di Yogyakarta. Sebagai informasi, acara tasyakuran pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono diketahui juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan istri, Gubernur Jawa Timur Ganjar Pranowo hingga Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama. Kunjungan Anies Baswedan ke berbagai wilayah Indonesia memang menuai pro dan kontra. Terbaru kedatangan bakal capres dari Partai Nasdem ke Solo yang jadi pembahasan. Selain mengunjungi Solo untuk menghadiri pernikahan koleganya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu ternyata juga sempat mengunjungi Pasar Gede Solo. Belakangan, videonya kala berkunjung ke pasar tersebut menjadi viral, sebab beberapa pihak seolah mengejek kunjungan Anies yang sepi dari serbuan warga.
Seperti yang dilihat dari unggahan akun Twitter, caption unggahannya begitu pedas. Menyindir kunjungan Anies ke Pasar Gede Solo yang terlihat tidak seramai lawatan ke berbagai daerah lainnya. Terlihat Anies yang sedang melayani ajakan foto dari seorang pedagang yang kemudian disusul oleh seorang ibu-ibu pembeli lainnya. Namun kemudian tidak ada lagi warga yang mendatangi Anies, sehingga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pergi. Beberapa warga memang terlihat mengabadikan momen ketika Anies melintas, sementara sejumlah orang lain justru hanya melihat atau lewat begitu saja. Video dengan narasi serupa juga turut diunggah oleh akun Twitter Yusuf Dundung. Video unggahannya tampak diambil dari sudut yang sama, tetapi captionnya lebih monohok. Diketahui aktivis jaringan Islam liberal Muhammad Guntur Romli menyindir keras ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tertangkap kamera menggunakan pesawat kelas ekonomi. Kritikan keras ini dilontarkan Guntur Romli setelah video Anies viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat Anies Baswedan menjadi orang paling terakhir memasuki pesawat. Dia tampak mengenakan setelan jas hitam sembari membawa sebuah koper. Seperti penumpang kelas ekonomi pada umumnya, Anies tampak sibuk merapikan barang bawaannya sebelum pesawat lepas landas. Calon presiden usungan Nasdem itu kemudian mengambil tempat duduk paling belakang. Ini Anies duduk paling belakang, kok masuknya terakhir? Kata Guntur Romli dikutip dari unggahan Twitternya Gun Romli pada Senin 14 November 2022. Politisi PSI ini mengatakan Anies Baswedan sebetulnya ingin membuat drama dalam pesawat. Dia sengaja menggunakan pesawat kelas ekonomi dengan harapan dirinya bisa disambut oleh penumpang lainnya. Namun nyatanya kehadiran Anies Baswedan di dalam pesawat justru dianggap biasa saja. Tak ada penumpang yang sampai histeris melihatnya. Kayaknya mau bikin drama kalau akan banyak yang disambut. Ternyata tidak, padahal sudah nyiapin kamera dari belakang, ujarnya. Guntur Romli juga menjelaskan, Anies Baswedan yang mendadak merakyat ini jelas punya tujuan tertentu. Dia lantas mengatakan, ketika masih aktif menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak pernah menggunakan pesawat kelas ekonomi. Dia selalu menggunakan first class ketika masyarakat Jakarta berjibaku melawan banjir. Mau bilang dia naik kelas ekonomi, waktu jadi pejabat naik first class saat warganya kebanjiran. Kopermu buat ke kabin aja kegedean, tukasnya. Ahok dan Anies adalah dua antitesis yang paling bertentangan satu sama lain. Mereka terpisah antara langit dan bumi, jika tidak ingin dikatakan antara surga dan neraka. Kedua orang ini seolah memiliki jalan ninja yang berbeda. Yang satu jalan ninjanya adalah seperti Naruto, yang satu lagi seperti apa ya? Ahok bisa dikatakan sebagai Naruto. Pemikirannya sederhana, yakni untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik. Sedangkan Anies ini bisa dikategorikan seperti, wah, sulit. Cari peran antagonis yang bisa mewakili orang ini yang lebih baik banyak. Ahok ketika disambut stasiun MRT, begitu mendapatkan antusiasme warga. Ahok mencuri perhatian warga, meski dia tidak secara aktif melakukan tindakan pencitraan. Dia hanya datang ke MRT, ada di seberang dari para kerumunan rakyat. Sebenarnya sederhana sekali. Ahok ini sedang melakukan percobaan perdana di MRT, yang paling menghabiskan waktunya sebagai Gubernur DKI pada waktu itu. Kita tahu bahwa Ahok ini adalah sosok yang membangun Jakarta dengan sangat baik. Pak Ahok mempertontonkan sebuah citra yang baik di kota Jakarta. Orang-orang Jakarta sempat tidak malu lagi tinggal di Jakarta karena modernisme dan setiap kenyamanan yang ditawarkan. Sayangnya, MRT belum selesai. Ahok sudah turun dari jabatan karena harus segera ditahan di persidangan terakhirnya. Dengan didampingi oleh polisi, Ahok diantar ke mobil tahanan dari gedung Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta dan kemudian dipindahkan ke rutan, dari rutan ke Makobrimob. Ahok terdakwa penistaan agama menjadi sosok yang begitu dirindukan. Penjara adalah sebuah tempat yang bisa diibaratkan sebagai purgatori dari Ahok. Untuk informasi tambahan, purgatori adalah sebuah tempat yang dianggap oleh agama Kristen sebagai tempat penyucian. Penjara adalah purgatori bagi Ahok. Selama 2 tahun, dia tidak bersuara. Dia hanya menulis. Tulisan-tulisan tangannya menjadi catatan sejarah bagaimana seorang baik itu ada di penjara. Bagaimana kisah-kisah hidupnya, hanya dia yang tahu secara detail dan Tuhan. Manusia-manusia di luar sana menerka-nerka apa yang menjadi kabar Ahok pada saat ia di Makobrimob. Meski suaranya dibungkam, pengaruhnya justru makin besar. Disinilah saya sadar bahwa Ahok orang besar.
dia memenuhi ciri-ciri orang besar. Orang besar memiliki salah satu ciri-ciri bahwa suaranya tetap terdengar, meski fisiknya sudah tertahan. Beberapa orang-orang ini salah satunya adalah Soekarno. Jasadnya boleh sudah tiada, tapi pengaruhnya sampai saat ini membuat Jokowi tetap menang. Ini adalah sebuah hal yang menjadi bonus bagi kita. Ahok ini mempertontonkan sebuah kebijakan yang populis. Orang populer karena dua hal. Pertama, orang populer karena pencitraan ke populasi. Pencitraan demi pencitraan dikerjakan untuk mendapat perhatian. Ketika kita sudah menjadi pusat perhatian, di sanalah popularitas itu muncul. Syukur-syukur kalau kita memang baik, tapi kalau kita buruk, popularitas itu mematikan. Ini yang terjadi di dalam Anies. Siapa yang bilang Anies tidak populer? Orang ini sangat populer, tapi populer dicap sebagai pemimpin yang mencela-menceli. Kebijakannya aneh, tidak bisa diukur dan diperhitungkan. Kata-katanya juga mengambang, tidak ada yang bisa dibanggakan dari pimpinan ini. Kedua, orang populer karena kebijakan yang populis. Ahok ini sosok yang dikenal dengan luar biasa. Ahok adalah sosok yang membangun Jakarta. Siapa yang menyangka Jakarta yang langganan banjir bisa dikurangi titik banjirnya dengan luar biasa banyak? Mengapa bisa menjadikan banjir di Jakarta berkurang jauh? Jawabannya sebenarnya sederhana sekali. Dedikasi total dari Ahok, kebijakan yang disusun dan dirangkum untuk dijalankan benar-benar efektif. Salah satunya adalah permasalahan banjir dan juga macet. Masih berkurang titik banjir, makin populer Ahok. Kebijakannya yang memberikan represi kepada para preman juga disambut baik. Tanah Abang di era Ahok sempat manusiawi, sekarang coba tanya saja kepada gubernurmu. Kedua hal ini membuka mata kita bahwa memang respon warga itu adalah respon yang paling jujur. Respon warga terhadap Ahok dan Anies adalah hal yang paling jujur dan paling tidak bisa ditipu. Rakyat adalah indikator yang paling subjektif, memperlihatkan mengenai kepuasan. Tingkat kepuasan rakyat terhadap Ahok dan Anies ini jauh bagai langit dan bumi. Sekarang ini kita melihat bagaimana Ahok yang ada di MRT begitu diperhatikan dan dielu-elukan. Datang ke MRT berdua bersama anaknya Nicholas Shen, diajak selfie dan disorak-soraki seperti The Scorpion sedang manggung and The Great Britain. Sedangkan Anies di KRL dicuekin, malah tidak dianggap. Memang pemimpin bisa dilihat harga dirinya dari warga, dari rakyat yang menilai. Biarkan rakyat yang menilai, sehingga kita tahu ternyata Ahok jauh lebih baik dari Anies. Terima kasih Ahok. Apakah MRT-nya ada yang kurang benar alias nggak benar ya? Terima kasih Pak Ahok, Anda sudah menjadi inspirasi bagi kami. Terima kasih untuk MRT dan simpang susun semangginya.